Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang IPS di tema kedua, persatuan dalam perbedaan, dengan materi perumusan teks proklamasi dan makna proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana memiliki makna bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa yang bersejarah sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Kita bebas dari penjajahan Belanda, Jepang, ataupun negara-negara lainnya yang pernah menjajah Indonesia. Belanda pernah menjajah selama 350 tahun, sedangkan Jepang itu sekitar 3,5 tahun. Nah, bagaimana sikapmu sebagai seorang pelajar dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia saat ini? Oke, kita mulai materi ya, di mana penjajahan Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, dan Jepang itu selama 3,5 tahun. Memasuki penjajahan Jepang, di mana ada jenderal Jepang yang pernah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu Jenderal Koiso, dengan harapan bangsa Indonesia dapat membantu Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pertama, kita lihat ada BPUPKI yang terbentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan nama lain Dokuretsu Jumbe Kosakai, di mana tugasnya adalah menyelidiki persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sedangkan sidang pertama yang dilakukan yaitu merumuskan dasar negara pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana tokoh yang mengemukakan dasar negara itu adalah Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamuin. Namun mendekati kemerdekaan, BPUPKI itu dibubarkan karena tugasnya dianggap selesai. Beralih ke lembaga PPKI yang merupakan lembaga pengganti dari BPUPKI yang terbentuk tanggal 9 Agustus 1945 dengan nama Jepangnya adalah Dokuretsu Jumbe Inkai. Tujuan pembentukan PPKI adalah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Sedangkan sidang pertama itu setelah sehari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, di mana hasil sidang tersebut: 1. Mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan pekerjaan Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh Komite Nasional. Nah, sebelum Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, di mana tanggal 6 Agustus 1945 daerah di Jepang yaitu Hiroshima dibom atom oleh Amerika. Lalu tanggal 9 Agustus 1945 beralih ke kota Nagasaki. Tanggal 15 Agustus 1945, setelah pengeboman di dua kota Jepang, maka Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang diketahui oleh Sultan Syahrir. Setelah mendengar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka golongan muda menginginkan agar terlaksananya proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Sebelumnya ada tempat perumusan teks proklamasi, yaitu
di Jalan Imam Bonjol nomor 1 di kediaman orang Jepang, yaitu Laksamana Muda Maeda. Lalu tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh Sukarni dan lain-lain ke Rengas Dengklok, Jawa Barat, dengan tujuan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Oke, memasuki proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana perumusan tadi dilaksanakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda yang sekarang dijadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Lalu teks proklamasi dibuat oleh Soekarno dan ditulis tangan oleh Soekarno atas ide dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pada akhirnya proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di manakah itu? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan adapun bendera pusaka itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Untuk pengetikan teks proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik, dan pengibaran bendera itu dilakukan oleh S. Suhud. Nah, bagaimana kita memaknai proklamasi itu sendiri? Simak ya. Proklamasi merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan dan menunjukkan bahwa proklamasi itu merupakan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan kepada dunia luar dan dinyatakan bahwa Indonesia bebas dari penjajahan. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Tonggak sejarah untuk bangsa Indonesia. 6. Sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Dan yang ketujuh, merupakan landasan untuk bersikap terhadap dunia. Artinya kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan berperan aktif di dunia internasional. Oke, untuk syarat-syarat sebuah negara yang merdeka. Yang pertama, kita harus memiliki wilayah, itu jelas. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki rakyat. Rakyat Indonesia itu mendiami semua pulau yang terdiri dari beribu-ribu suku, bahasa, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Kita tahu ya, struktur pemerintahan Indonesia setelah amandemen saat ini. Dan yang keempat adalah diakui oleh negara lain. Adapun negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yang pertama itu adalah Mesir, lalu diikuti oleh Suriah, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, bahkan Vatikan. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kalian memaknai proklamasi kemerdekaan? Ya, kita sudah melaksanakan sebelumnya, yaitu dengan pelaksanaan upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin. Itu merupakan salah satu bentuk. Dan bagaimana kamu memaknai upacara tersebut? Laksanakan dengan tertib, hikmat, lakukan secara baik tanpa mengobrol. Saat ini seringkali kalian belum memaknai kemerdekaan itu sendiri secara utuh.
Marilah kita sama-sama untuk melaksanakan salah satunya aja dulu nak, yaitu upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Oke, mewujudkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana bentuknya di lingkungan rumah? 1. Kita bisa membaca mengenai sejarah bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kita bisa membaca sejarah-sejarah perjuangan, perlawanan, pertempuran, bahkan perundingan ya mengenai sejarah Indonesia. Yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Yang ketiga, bekerja sama dalam melaksanakan berbagai kegiatan di dalam rumah, dalam satu keluarga ya. Sedangkan di lingkungan sekolah bisa kita maknai dengan mengikuti upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya saat upacara bendera, rajin belajar, itu yang utama ya nak ya, karena tugas kalian adalah belajar dengan tekun. Yang keempat, mengunjungi museum-museum dan lain-lain yang berkenaan dengan kepahlawanan. Saat ziarah ke makam pahlawan itu juga bisa kita lakukan. Sedangkan di lingkungan masyarakat, saling menghormati, menghargai perbedaan antar warga untuk mencegah perpecahan. Nah, itu sesuai juga dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu bisa kita wujudkan dengan bekerja sama, dengan melaksanakan berbagai kegiatan, saling membantu dengan tetangga yang saling membutuhkan. Untuk contoh-contoh yang lain, baik di rumah, sekolah, ataupun masyarakat, bisa kalian tambahkan bagaimana kalian memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. Lanjut dengan tugas yang akan Ibu berikan. Silakan dari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan, silakan kalian jawab soal-soal yang sudah terlampir. Nomor 1, 2, 3 ya. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan dan mengabulkan apa yang kita inginkan. Demikian materi yang Ibu berikan. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang sudah disampaikan. Terima kasih. Semangat!